Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad In'am SH MAG selaku dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan serta teman-teman MPIP yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hidayatul Firdaus selaku moderator pada perkuliahan hari ini beserta anggota dari kelompok 8 yaitu Amaliyah Nuril Maulidiyah, M. Karisma Sakinah, serta Muhammad Hidayatul Firdaus yakni saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Tren Virtual Education dan implikasinya dalam manajemen madrasah. Yang pertama yaitu pembelajaran virtual. Pembelajaran virtual dapat diartikan sebagai upaya pembelajaran peserta didik secara nyata. Pembelajaran virtual memanfaatkan komputer sebagai multimedia pembelajaran dengan menyuguhkan menu pembelajaran yang bervariasi antara lain narasi, praktek, tutorial, simulasi, kemudian game, termasuk animasi dan video. Dengan model yang bervariasi serta presentasi materi dengan menggunakan kata-kata, verbal form, sekaligus gambar pictorial form, membuat peserta didik dapat memanfaatkan kapasitas manusia sepenuhnya untuk memproses informasi. Kemudian pengembangan model pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran merupakan suatu proses desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya melalui penambahan komponen suatu model pembelajaran yang telah ada. Penambahan komponen suatu model dapat berupa teknologi, cetak visual, audiovisual, video, film, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu yang memadukan antara teknologi komputer, internet, dan berbagai teknologi interaktif lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan dan pengembangan model pembelajaran virtual. Yang pertama yaitu studi pendahuluan untuk pemahaman potensi dan masalah pembelajaran, kurikulum, dan silabus madrasah. Yang kedua yaitu memilih sampel mata pelajaran dan topik yang akan diuji cobakan. Yang ketiga, menghimpun materi atau isi pembelajaran dari berbagai sumber belajar. Yang keempat, pembuatan flowchart. Yang kelima, perancangan bahan atau materi pembelajaran meliputi perekaman dan pembuatan animasi. Yang keenam yaitu pembuatan media untuk pembelajaran meliputi perekaman dan pembuatan animasi. Yang ketujuh yaitu penggabungan hasil rekaman atau animasi ke dalam bahan ajar dengan menggunakan program Macromedia Director. Yang kedelapan yaitu penilaian oleh teman sejawat, ahli, dan praktisi tentang hasil pengembangan model pembelajaran di bidangnya. Yang kesembilan yaitu melakukan revisi terhadap rancangan model pembelajaran virtual. Yang kesepuluh yaitu pelaksanaan uji coba di lapangan. Yang terakhir, penulisan laporan penelitian. Materi yang selanjutnya yaitu teori belajar yang mendukung model pembelajaran virtual. Yang pertama yaitu ada teori belajar konstruktivisme. Teori pembelajaran ini menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Menurut teori ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif.
Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, individu mempunyai kemampuan memproses informasi. Yang kedua, kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. Yang ketiga, belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Yang keempat, hasil belajar adalah perubahan struktur kognitif. Yang terakhir yaitu cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Teori yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis komputer. Sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada peserta didik dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berbasis komputer. Teori yang ketiga yaitu sistem instruksi personal. Metode ini mengindividualisasikan dan memberikan umpan balik yang sering dan cepat mengenai kinerja peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari materi sebelumnya, materi selanjutnya ialah implementasi model pembelajaran virtual. Dalam model pembelajaran virtual ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ialah asumsi dan tujuan. Model pembelajaran virtual memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja peserta didik serta melatih kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas akademik dengan tidak terikat oleh waktu dan tempat, sehingga dapat meringankan tugas guru dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua ialah sintakmatik. Model pembelajaran virtual ini memiliki 4 tahapan kegiatan. Tahap pertama ialah orientasi dan pretest. Tahap kedua ialah pembelajaran secara mandiri. Tahap ketiga ialah interaksi secara face-to-face. Dan tahap keempat ialah post-test dan tindak lanjut. Yang ketiga, implementasi model pembelajaran virtual ialah sistem sosial. Sistem sosial yang berlangsung dalam model pembelajaran virtual memiliki struktur yang moderat hingga struktur yang rendah. Yang keempat ialah prinsip reaksi atau pengelolaan. Kelas yang menerapkan model pembelajaran virtual, guru cenderung memiliki peran yang lebih besar sebagai mitra belajar, konsultan, konselor, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah sistem pendukung. Fasilitas utama yang dibutuhkan dalam melaksanakan model pembelajaran virtual adalah komputer atau laptop dan juga LCD. Implementasi model pembelajaran virtual yang terakhir ialah dampak instruksional dan pengiring. Di sini dampak instruksional dan pengiring memiliki 6 macam. Yang pertama ialah memiliki 6 dampak. Yang pertama ialah membangun kemandirian dan pengarahan diri siswa. Yang kedua ialah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga ialah meningkatkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan setiap diri siswa. Yang keempat ialah pencapaian tujuan dan penilaian. Yang kelima ialah kemampuan menggunakan teknologi komputer. Yang keenam ialah guru sebagai fasilitator, moderator, dan sebagainya. Dalam model pembelajaran virtual ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan dari model pembelajaran virtual ini ialah fleksibel. Dalam artian, fleksibel ini peserta didik dapat belajar sesuai waktu dan tempat yang diinginkan karena materi pembelajaran telah tersedia di laman web yang telah disediakan. Yang kedua ialah praktis dan ekonomis. Di sini lembaga pendidikan cukup 1 kali memfasilitasi pembuatan model pembelajaran virtual dan hal tersebut sudah dapat digunakan oleh peserta didik pada seluruh jenjang madrasah. Sehingga guru tidak perlu repot-repot untuk membagikan buku kepada siswa karena materi yang ingin disampaikan bisa diputar ulang secara terus-menerus. Kelebihan yang ketiga ialah
efisien. Dalam artian efisien ini ialah model pembelajaran virtual dapat menghemat waktu tatap muka pembelajaran karena peserta didik telah mempelajari materi secara mandiri di luar jam pembelajaran sekolah, serta dapat mengurangi beban kerja guru dalam mempersiapkan materi dan media pembelajaran. Yang keempat ialah efektif. Pembelajaran dilakukan secara interaktif yang mampu mengaktifkan peserta didik untuk belajar dengan kreativitas, minat, dan motivasi belajar yang tinggi karena ketertarikannya pada sistem multimedia pembelajaran yang unik dan kreatif. Kelebihan model pembelajaran virtual yang terakhir ialah interaktivitas. Dalam hal ini, memungkinkan peserta didik langsung menerima umpan balik tentang apakah jawabannya benar atau salah pada saat menyelesaikan sebuah soal dan penguatan atau reinforcement. Setelah kelebihan, model pembelajaran virtual juga memiliki kekurangan. Yang pertama ialah kebiasaan belajar. Penggunaan pembelajaran virtual menuntut kebiasaan belajar secara individual atau self-learning, di mana peserta didik mengendalikan dan mengarahkan diri agar mau belajar. Yang kedua, kekurangan dari model pembelajaran virtual ini ialah penilaian hasil belajar terbatas. Penilaian hasil belajar yang tersedia dalam program pembelajaran yang diuji cobakan masih terbatas pada soal objektif tes. Yang ketiga ialah komunikasi interpersonal antara guru dan peserta didik terbatas. Hal ini dikarenakan peserta didik dapat mengulangi pelajaran yang belum dipahaminya melalui program pembelajaran virtual yang tersedia, tanpa bertanya pada guru atau peserta didik lainnya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.